Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Andika Triwicaksono dari kelas 2024B, Prodi Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang NoSQL, lebih tepatnya mengelola data chaos dan pemanfaatan NoSQL untuk data tidak terstruktur. Sebelumnya, kalian harus tahu, setiap detik kita akan menciptakan sebuah data, seperti postingan di media sosial, email yang kita kirim, foto liburan, bahkan data dari smartwatch yang kita pakai. Sadarkah kalian, lebih dari 80% data di dunia ini adalah data yang berantakan, tidak terstruktur, dan terus meledak jumlahnya. Inilah yang disebut sebagai data chaos. Dulu kita mencoba merapikan semua data ini ke dalam kotak-kotak kaku database relasional atau SQL. Hasilnya apa? Sama seperti mencoba memasukkan balok mainan aneka bentuk ke dalam lubang berbentuk kotak. Sangat tidak efisien dan seringkali gagal. Tetapi sekarang ada sebuah pendekatan revolusioner yang memang dirancang untuk kekacauan seperti ini. Hari ini kita akan menyelami dunia NoSQL, sebuah teknologi yang akan mengubah cara kita memandang data dan mengelola data. Mari kita mulai petualangan hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu tahu dulu apa itu data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak terorganisir dengan cara yang telah ditentukan. Analoginya seperti sebuah postingan Instagram, ada gambar, caption, tagar, lokasi, dan kolom komentar yang isinya bisa apa saja. Semua menjadi satu kesatuan data yang dinamis, itulah data tidak terstruktur. Data ini datang dalam volume raksasa, dengan kecepatan kilat dan dalam berbagai format. Database tradisional seperti MySQL atau PostgreSQL dirancang untuk data terstruktur atau tabel dengan garis dan kolom yang kaku. Mereka kesulitan menangani volume, kecepatan, dan keragaman atau volume, velocity, dan variety dari data tidak terstruktur modern. Skema yang kaku membuatnya tidak fleksibel untuk data yang terus berubah, seperti halnya mencoba memasukkan balok mainan berbentuk acak ke dalam lubang berbentuk kotak. Tentu saja tidak efisien dan seringkali tidak pas. Baik, sekarang kira-kira apa ya yang cocok untuk menyelesaikan masalah di atas? Tentu, aku punya jawabannya, yaitu kita menggunakan NoSQL. NoSQL merupakan singkatan dari Not Only SQL. Tujuannya sangat jelas, yaitu memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan kinerja super tinggi. Untuk data modern, ada 4 kekuatan utamanya. Yang pertama ada skema fleksibel. Lupakan aturan kaku, kita bisa menyimpan data dengan berbagai format dalam satu tempat tanpa masalah. Yang kedua ada skalabilitas horizontal. Ini luar biasa. Kalau kamu butuh tenaga lebih, kita tidak perlu membeli satu server super mahal. Kita cukup menambahkan lebih banyak server biasa untuk membagi bebannya. Jauh lebih efisien dan hemat, bukan? Yang ketiga ada kinerja tinggi. NoSQL dirancang untuk kecepatan, mampu menangani jutaan permintaan baca dan tulis data dengan sangat cepat. Yang keempat ada model data beragam. NoSQL bukan satu jenis database, tapi seperti sekota perkakas canggih. Kita berbagi model data dan bisa kita pilih sesuai kebutuhan spesifik kita. Sekarang mari kita buka kotak perkakas NoSQL ini dan lihat apa saja isinya. Pertama ada basis data dokumen. Bayangkan saja kalian menyimpan setiap data dalam sebuah dokumen digital seperti JSON yang lengkap dan mandiri. Ini sempurna untuk katalog produk e-commerce, konten web, dan profil pengguna yang datanya kaya dan kompleks. Jagoannya di sini adalah MongoDB dan Coursebase.
Lanjut, yang kedua ada basis data Q-Value. Ini adalah model yang paling simpel dan cepat. Setiap data disimpan sebagai pasangan kunci dan nilai, seperti kamus digital raksasa. Kalau kalian tahu kuncinya, kalian bisa mengambil datanya dalam sekejap mata. Sangat berguna untuk menyimpan sesi keranjang belanja atau change data. Contohnya adalah Redis dan Amazon DynamoDB. Lanjut, yang ketiga ada basis data kolom. Database ini menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris. Hal ini membuat sangat dahsyat untuk analisis data besar. Misalnya, saat kita perlu mengambil 2 kolom dari miliaran baris data sensor IoT, data ini akan melakukan dengan sangat cepat. Andalan di kategori ini adalah Apache, Cassandra, dan HBase. Yang terakhir ada basis data graph. Ini adalah spesialisnya data yang penuh dengan hubungan kompleks. Dia menggunakan titik atau not untuk entitas dan garis atau edge untuk menggambarkan hubungan antar entitas itu. Inilah teknologi di balik jejaring sosial seperti Facebook, sistem rekomendasi produk, hingga deteksi penipuan. Pemain utamanya adalah Neo4j dan Amazon Neptune. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana NoSQL menggunakan kekuatannya ini. Di sini ada contoh studi kasus media sosial. Platform seperti Twitter atau Facebook menggunakan MongoDB untuk menyimpan profil pengguna dan postingan yang beragam bentuknya. Lalu mereka menggunakan Neo4j untuk memetakan jutaan hubungan pertemanan dan pengikut, hingga bisa memberikan rekomendasi teman baru dengan akurat. Sekarang contoh studi kasus yang kedua adalah e-commerce. Sebuah marketplace besar seperti Amazon perlu menyimpan detail produk yang sangat bervariasi. Buku punya ISBN, baju punya ukuran. MongoDB menangani ini dengan sempurna berkat skema yang fleksibel. Untuk data keranjang belanja yang butuh akses super cepat, mereka mengandalkan Redis. Contoh studi kasus yang terakhir adalah Internet of Things atau IoT. Bayangkan saja jutaan sensor mengirimkan data setiap detik. Ini adalah tsunami data. Cassandra dirancang khusus untuk menangani beban kerja masif seperti ini, menjadikannya pilihan ideal untuk menyimpan dan menganalisis data IoT. Nah, selanjutnya untuk contoh implementasinya, aku punya studi kasus yang akan kita gunakan, yaitu sistem rekomendasi produk untuk sebuah platform e-commerce. Bayangkan saja sebuah toko online yang menjual berbagai macam barang, mulai dari elektronik, pakaian, hingga buku. Data produk yang mereka miliki sangat tidak terstruktur dan beragam. Contohnya, laptop punya spesifikasi prosesor, buku punya nama penulis. Di dalam database SQL, ini akan menciptakan banyak sekali kolom kosong yang tidak efisien. Masalah yang akan muncul adalah data chaos katalog produk. Di dalam relasional atau SQL, setiap produk harus muat dalam skema tabel yang kaku. Ini menimbulkan masalah seperti atribut yang berbeda, fleksibilitas rendah, data dan data kompleks. Ini yang disebut data chaos. Data yang beragam sulit didefinisikan dalam struktur yang kaku dan terus berkembang. Sekarang kita akan menggunakan NoSQL atau MongoDB untuk menyelesaikan masalahnya. Lihat bagaimana MongoDB menyelesaikan masalah ini dengan elegan. Data laptop punya struktur spesifikasinya sendiri. Data buku punya struktur detail bukunya sendiri. Keduanya hidup berdampingan dalam satu database. Hasilnya apa? Tidak ada kolom kosong, struktur datanya rapi dan bersarang, dan skemanya sangat dinamis. Dan lihat betapa kuatnya kita bisa mengambil data.
kita bisa dengan mudah mencari semua laptop gaming. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, apa inti materi yang sudah saya berikan tadi? Intinya bukan bicara tentang siapa yang menang. SQL dan NoSQL adalah sistem database yang hebat, yang memiliki kegunaannya masing-masing. SQL adalah pilihan terbaik untuk data yang sangat terstruktur dan butuh konsistensi kuat, seperti pada sistem perbankan. Sedangkan NoSQL adalah jagonya untuk mengelola data tidak terstruktur, berskala besar yang butuh fleksibilitas dan kecepatan super. Di era big data seperti ini, masa depan adalah tentang fleksibilitas, kemampuan mengelola data tidak terstruktur menjadi kunci untuk inovasi. NoSQL memberikan kita alat yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi yang lebih canggih dan analisis yang lebih mendalam.